Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Munazari Nisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Kementerian Perindustrian meluncurkan aplikasi pengawasan kualitas udara. Dengan adanya aplikasi ini dapat menjadi alat bantu efektif bagi perusahaan memonitoring kualitas udara di lingkungan kerja secara lebih baik, efektif, dan efisien. Kementerian Perindustrian melalui Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri meluncurkan aplikasi Udaraku yang merupakan aplikasi pengawasan kualitas udara. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ketika memberikan sambutan pada acara peluncuran aplikasi Udaraku di Jakarta pada Selasa 6 Februari 2024 menyebutkan, dengan adanya aplikasi Udaraku ini menjadi salah satu upaya untuk mendorong kemajuan sektor industri yang independen, maju, adil, inklusif, dan mendukung industri yang berkelanjutan. Aplikasi Udaraku diinisiasi oleh Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri Semarang yang memiliki beragam fitur. Aplikasi Udaraku dirancang untuk memenuhi kebutuhan regulasi bidang industri. Menperin berharap dengan adanya aplikasi Udaraku dapat menjadi alat bantu yang efektif dan bagi perusahaan yang memonitoring kualitas udara di lingkungan kerja secara lebih baik, efektif, dan efisien. Ini diwujudkan melalui peluncuran aplikasi yang disebut Udaraku yang diinisiasi oleh Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri Semarang. Aplikasi ini dengan beragam fitur unggulannya dirancang untuk memenuhi kebutuhan regulasi dan mendukung penciptaan industri, tentu industri yang harus berkelanjutan dengan fokus pada mitigasi resiko pencemaran lingkungan, khususnya lingkungan udara. Pemirsa, pelaksanaan pemilihan umum serentak 2024 semakin dekat. Pemahaman seputar pemilu bagi masyarakat harus semakin diperluas. Buku elektronik Pemilu Damaipedia yang dikeluarkan oleh pemerintah hadir sebagai sumber informasi terkait pemilu. Kurang dari seminggu lagi pemungutan suara pemilu 2024 akan segera dilaksanakan. Banyak berbagai istilah dan pemahaman terkait pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada 14 Februari mendatang. Untuk itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengajak masyarakat untuk mengakses sumber informasi pemilihan umum serentak melalui buku elektronik Pemilu Damaipedia. Ibarat ensiklopedia, buku elektronik Pemilu Damaipedia menyajikan berbagai informasi penting mengenai pemilu di Indonesia, mencakup sejarah pemilu di Indonesia, pelaksanaan pemilu, tata cara memilih yang benar, pengenalan partai dan kandidat yang berpartisipasi di pemilu 2024, jumlah pemilih tetap, jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilu, kampanye pemilu, surat suara dan kelengkapan pemilu lainnya, jumlah dan profil partai politik di pemilu 2024, serta informasi tempat pemungutan suara dan lain sebagainya. Buku elektronik tersebut tidak hanya menampilkan informasi terkait pemilu dalam bentuk teks, tetapi juga infografis dan video. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat melakukan cross-check data mengenai hoaks yang beredar di Pemilu Damaipedia. Adapun hoaks politik seringkali dituding sebagai penyebab konflik dan polarisasi di masyarakat. Untuk itu, Pemilu Damaipedia berikhtiar mewujudkan pemilu damai dengan menampilkan informasi sebenar-benarnya. Kehadiran Pemilu Damaipedia merupakan langkah konkret pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya terkait pemilu 2024. Menteri Budi Ari meyakini bahwa pemilu 2024 akan berlangsung dengan integritas, keamanan, serta kejujuran dan keadilan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengemukakan bahwa warga Indonesia termasuk yang optimis dalam hal penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya perkembangan perusahaan rintisan atau startup yang menekuni bidang artificial intelligence hingga Juni 2023, sebanyak 198 perusahaan. Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI untuk mendukung pembangunan sektor strategis telah menjadi perhatian hampir seluruh negara di dunia. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan, pemerintah Republik Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk merespon penggunaan teknologi AI secara positif dan memperkuat ekosistem AI nasional. Dalam sesi Minister Close Consultation on the Interim Report of the UNSGS High-Level Advisory Body on AI di Brdo Congress Center, Slovenia, Wamenkominfo memperkenalkan ada sebanyak 198 startup atau perusahaan rintisan asal Indonesia yang menggunakan AI. Ia menilai perkembangan dan pertumbuhan ekosistem AI di Indonesia membawa dampak yang positif, terutama dari sisi penggunaan yang dapat mempermudah dan membantu sektor-sektor strategis. Kementerian Kominfo memberikan dukungan penuh bagi tumbuh kembang startup lokal yang inovatif dan kreatif, salah satunya dengan pendampingan melalui program 1000 Startup Digital, Startup Studio, dan menghubungkan pengelola startup dengan calon investor melalui hub.id. Wamen Nezar Patria menyatakan penggunaan teknologi AI di Indonesia mengalami peningkatan karena optimisme masyarakat dalam mengadopsi teknologi digital. I wish to share that as a country, home to 198 startups that have used AI only by June 2023, and countries with each citizen is among of the most optimistic one when it comes to the use of AI. The Indonesian government believes the need of international AI governance is imperative. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.